kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang... Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kami adalah staf dan juga penuntut dari MBTS ataupun Blessed Little Seminary di Miri. Dan pada pagi ini kami akan memuji Tuhan dengan kesaksian yaitu lagu yang berjudul Pedeng Naik Tulang. Mereka ini bukan semua tahu pada saya. Sebutan pun betul lah, tapi tidak berapa betul juga. Ya, jadi kalau mereka sebut pedang itu salah, itu pedeng gitu. Puji Tuhan. Dan sebelum itu kami adalah penuntut dan juga pesara dan antara kami. Jadi kami ingin kami datang ke sini sebab kami rindu untuk bersama-sama, yaitu jemaat Tuhan yang berada di ketiga daerah ini. Kami pikir inilah kali pertama, yaitu MBTS Miri ataupun dulu disebut sebagai MBC, bersama kita di tempat ini, puji Tuhan. Dan kami ingin mendorongkan sesiapa yang merasa ataupun yang berbeban untuk melayani Tuhan, baik sepenuh masa maupun untuk melengkapi diri kita, kami terbuka untuk menerima. Dan untuk itu kami ada orang juga, ada selepas juga. Jadi tanyalah kami ini, mereka ini memang baik-baik belaka, senyum semua. Kalau marah pun kata mereka senyum saja. Oke, jadi kita silakan.
segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu. Kami terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan kami sekali lagi datang beribadah menyembah Tuhan. Walaupun kami di tengah keadaan hujan, oleh karena kemurahan dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami dan memimpin kami bersama-sama. Karena itu kami datang menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Waktu kami menyembah Engkau dan memuji Engkau, bahwa hati kami telah dikuduskan, disucikan, agar pujian kami adalah mau di depan. Bukan karena suara, tetapi karena hati kami sungguh-sungguh mendekati Engkau Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh acara yang kami lakukan, khususnya yang melayani member, memimpin acara, memimpin puji-pujian, penyembahan, dan kami serahkan Bapak Pendeta yang telah Kau panggil ataupun utus ke tempat ini. Dia sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena itu pakailah dia pada malam ini. Kami serahkan aktiviti ataupun seluruh acara. Bahkan kami juga pada malam ini kami akan mempersembahkan untuk pelayanan, baik di dalam kebaktian Paskah maupun untuk keperluan MITS betul nanti Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, supaya hati kami dipimpin oleh Roh Kudus, melihat dan mengerti keperluan ini. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang menyerahkan ibadah ini, gedung ini, tempat ini, kawasannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menaungi kami dengan kemuliaan. Jika ada roh iblis yang mengganggu kami, dalam nama Yesus Kristus kami patahkan kuasanya. Dan dalam nama Yesus Kristus kami perintah keluar dari tempat ini. Terima kasih Bapak karena Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang tengah dalam perjalanan, pimpinlah mereka. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Satu sobatku yang setia. Sampai itu saya menjemput yang memimpin pujian dan penyembahan pada malam hari ini untuk mengambil tempat. Untuk membawa kita ke dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Shalom. Apa kabar kita semua pada malam ini? Oh, baik saja. Oke, semua kita lakukan bersama-sama. Kita bisa bertanya kepada kita, apa kabar kita semua? Kita menjawab
dalam bisnis yang telah kami adakan, ada yang kami jalankan. Kami membawa Tuhan persembahan ini sebagai korban syukur kami atas kebaikan, kemurahan Tuhan bagi kami. Terimalah dengan senang hati, karena kami juga memberi dengan hati yang rela, hati yang penuh bersyukur pada malam hari ini. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Katakan amin. Oke, terima kasih Pastor Hendy. Dan sambil saya persilakan EJK yang bertugas untuk menjalankan tabung persembahan di tengah-tengah kita. Kita menaikkan pujian Yesus hidup, Dia bangkit. Ya, saya mengajak kita bangkit berdiri supaya kita senang untuk menyanyikan pujian ini bagi Tuhan ya. Sambil kita memberi, kita memuji
mau terus menyembah Tuhan. Saudara, di mana kita meletakkan harapan kita? Apakah kita meletakkan dia pada dunia yang akan musnah pada kesudahan zaman, yang sangat sementara? 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 4 firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemari dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Mari kita renungkan bersama, dari mana datangnya pengharapan kita. Tidak ada pengharapan tanpa kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kematian tanpa salib. Tidak ada salib tanpa pengkhianatan. Dan tidak ada pengkhianatan tanpa Yesus Kristus. Yesuslah fokus utama dunia ketika itu. Dunia membenci Yesus. Tapi dalam seluruh sejarah dunia, Allah melakukan karya penebusan melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Begitu besar kasih Allah untuk kita, sehingga Dia rela mengosongkan dirinya, menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Janji Tuhan buat kita, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pengharapan kita. Dan pengharapan kita yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi mari pada malam hari ini kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya. Tapi janjinya tidak pernah berubah, dan Dia yang menjanjikannya setia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih yang begitu besar buat kami. Dan kami ada pada malam hari ini, semuanya oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar. Masa yang seterusnya saya berikan kepada Bapak Pendeta Lahamjuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Masih semangat? Saya sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Di sini baru saya tahu kalau harus akun ini harus berdiri. Harus berdiri. Saya punya kekuatan baru di dalam, karena setiap ujian yang kita jalani. Hai, oke. Selalu menemukan kita, menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan melihat firman-Mu. Kami sadari kami memiliki kekurangan untuk mengerti, memahaminya, apalagi mengungkapkannya ya Tuhan. Namun kebenaran pula adalah karunia bagi kami apabila kami sungguh dipercayakan untuk mendengarnya, membacanya, merenungkannya, apalagi melakukannya. Untuk itu ya Tuhan, kami pertaruhkan kebenaran ini diri kami, agar setiap benih kebenaran-Mu yang Tuhan mau sikapkan, jadilah
dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Karena malam ini tidak ada kegiatan dan kita lama-lama ya. Saya meminta teman-teman tim musik tadi karena memang mereka ada tim yang saya mau pakai hari ini. Nyom-nyom, tiap-tiap tuh yang laki-laki yang main musik ini bawa, kalian punya bangku di sini, kita akan nyanyi apa? Kita akan nyanyi bersama. Bawa bangkunya. Karena pada waktu saya khotbah ada pujian yang akan kita nyanyikan. Supaya kalian tidak bawa balik, tidak balik kolam. Ya, silakan bawa kursinya. Kalau siap berdiri seperti saya juga tidak apa-apa. Kita ramai-ramai berdiri. Oke, bawa kursinya. Tapi kalau tahan berdiri tidak apa-apa juga, karena Bapak juga berdiri. Tapi tangan ada kursinya luar biasa ya. Karena saya juga dulu waktu kuliah kami ada satu tim musik yang memang sudah menyatu dalam main musik. Jadi kalau sudah teman main sesuatu, kami yang lain sudah tahu, oh dia akan larinya ke nada ini, dan nada ini. Saya lihatnya mereka sudah mempunyai feeling yang seperti itu. Jadi pada malam hari ini saya tidak bawa mereka belajar, tetapi mereka sangat saya yakini akan bisa mengiring saya dalam pujian ini. Ini yang pertama. Ini pujian ini adalah bagian dari apa yang menjadi tema kita, tak terpisahkan dari kasih Allah. Tiada berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku hari berganti hari. Tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Oke, nada G kalau tidak salah. Nada G. Tiada berkesudahan
Seperti artis di sini jadi kalau ada lihat ini aja ya. Lupa mau nyanyinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari teks ini, ujian ini, sungguh menunjukkan kita akan apa yang menjadi hal yang menjadi penangkatan relasi kita dalam beberapa waktu ini tak terpisahkan dari kasih Allah. Next. Ini judulnya dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik mereka-mereka maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Next. Dan ini bahasa Melayu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku yakin bahwa tiada sesuatu pun dapat menghalangi Kristus mengasihi kita, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun kuasa lain di angkasa, baik hal-hal yang sekarang maupun pada masa yang akan datang. Baik hal-hal yang di langit maupun yang di bumi, tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang dapat menghalangi Allah mengasihi kita, seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Garis yang saya tebarkan, di alam semesta yang dapat menghalangi Allah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus merayakan Paskah? Mengapa kita harus merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus? Karena Paskah merupakan hal yang memang ada dalam diri kita, yang harus kita mengerti bahwa proses kasih Allah itu seperti ini yang terjadi. Dalam sejarah dunia, bahwa hanya Tuhan Yesus yang punya sejarah yang dirayakan seperti ini. Kalau kita melihat kalender Almanak, kita hanya menemukan sejarah ini di dalamnya. Lalu yang berikutnya, next. Paskah bukan hanya terbatas pada perayaan gerejawi, tetapi peringatan akan pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib yang selanjutnya bangkit pada hari yang ketiga. Nanti ada lagunya ya, nanti ada lagunya. Nah, makna Paskah bagi orang percaya adalah kematian Yesus Kristus karena dosa satu kali untuk selama-lamanya, seperti yang saya katakan tadi. Tak kala Tuhan Yesus mati, itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Amin. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu sudah diampuni untuk selama-lamanya. Mengapa dikatakan selama-lamanya? Karena memang tidak ada korban lain yang bisa menghapus segala dosa kita, apalagi kuasa dosa itu selain melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Katakan di kiri kanan, dosamu sudah diampuni oleh Yesus. Yakinkah kalau Yesus sudah mengampuni dosa? Kalau Anda tidak yakin, berarti Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next. Perayaan Paskah kerap kali menjadi hari yang sangat mengesankan bagi kita, di mana Kristus harus menderita dan mati karena dosa yang tidak pernah Dia lakukan. Saya ulangi di dalamnya, dosa yang tidak sama sekali Ia lakukan. Ayatnya pemirsa. Ada ayatnya, naik.
Dan belum ayatnya. Lalu kebangkitannya dari antara orang mati membawa harapan yang baru. Saya senang dengan pujian yang kedua kalau tidak salah sebelum yang terakhir, bahwa ada harapan baru, ada harapan di dalam kebangkitan itu. Itu yang akan kita renungkan besok ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat kelanjutan dari harapan ini, maka besok saya akan menyampaikannya dalam makna Paskah, sehingga hari raya Paskah menjadi hari yang istimewa bagi orang percaya. Bayangkan hari yang istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Karena di dalamnya kita sedang melihat bahwa tatkala Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu naik ke lalu bangkit, menandakan bahwa saya telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kita berbicara tentang bahwa kita tidak pernah dipisahkan dari Allah, apa yang menandakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah itu? Yang pertama, yang pertama adalah kematiannya untuk kita merupakan bukti kasih yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Kematian Tuhan Yesus adalah bukti kasihnya yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Kalau saya mengasihi saudara, pasti ada batasnya. Itu tidak bisa saya ungkapkan dan saya pertahankan, karena kasih kita manusia ini sangat terbatas. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, yang membuktikan bahwa itulah bukti kasihnya, dan lalu dia bangkit, dan itulah yang dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkannya. Roma pasal 8 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama. Jika Allah di pihak kita sama-sama ya, ada di slide. Kalau ada yang tidak bisa baca, dengar baik-baik ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ada sesuatu hal yang saya temukan, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Bayangkan, dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bayangkan kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, ada satu jaminan yang merupakan bahwa sebagaimana yang dilakukan, pengorbanannya adalah bukti kasihnya yang membuat kita tidak bisa terlepas dari kasih itu sendiri. Dikatakan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bayangkan kalau Tuhan sendiri yang menjadi pelindung. Bayangkan kalau Tuhan sendiri yang menjadi penopang. Bayangkan Tuhan sendiri yang akan memegang engkau. Siapa sih? Kuasa apa sih yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan? Katakan dengan temanmu yang sebelah kiri ya. Tapi kalau sebelah kiri, nanti melihat ke kiri ya. Bahwa tidak ada yang dapat melawan kuasa Tuhan. Katakan. Amin. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan yang ada pada diri kita. Makanya pastikan bahwa kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Tidak bisa kita katakan, oh saya memiliki kuasa Tuhan, tetapi kita sendiri di luar Tuhan, maka Anda tidak mungkin mendapat kuasanya. Makanya pastikan bahwa Anda sudah di dalam Tuhan. Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita menandakan keberpihakan Allah kepada manusia dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus.
Ini membuktikan keberpihakan, di mana Tuhan Allah itu menjadi pembela kita, di mana Allah itu sendiri yang datang untuk kita. Kalau kita berbicara keberpihakan, kita sedang berbicara tentang bagaimana Allah sungguh memperhatikan kita sebetulnya. Makanya Dia yang harus datang sebagai bukti dari keberpihakan Allah untuk kehidupan kita. Next, lanjut, Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah. Saya lihat bahwa ayat ini sudah di luar kepala ya. Sudah di luar kepala enggak? Karena kalau kita merempun, apa bahasa kayak nyamrapun kita bisa, oh karena kasih. Dan saya lihat di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bayangkan siapa yang datang, yang mengasihi dunia ini? Allah. Maka ini membuktikan keberpihakannya akan siapa kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini orang yang pintar, orang yang cantik, orang yang patut dikasihi, patut dihormati. Lalu Tuhan sudah karena Pak pendeta lahan baik sehingga saya datang. Tidak sama sekali. Tidak ada sesuatu yang ada pada diri kita yang membuat Tuhan itu mau datang untuk kita. Tetapi itu semata-mata karena kasih-Nya. Apa yang dilakukan Allah merupakan inisiatifnya sendiri. Dan kalau Dia datang ke dalam dunia ini hanya karena inisiatifnya. Lanjut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kita baca ayat ini, Roma pasal 5 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau. Sebab jarang ada orang yang mau mati untuk orang benar, meskipun mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita orang benar sehingga Allah mau datang mati ke dalam dunia? No, kita adalah orang yang berdosa. Luar biasa. Tuhan datang karena saya. Katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan karena Engkau datang menyelamatkan aku. Apa yang menandai bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Selanjutnya, karena Allah melindungi kita dari berbagai bentuk kekuatan yang berupaya menguasai dan mengalahkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama tadi, karena Allah mati di atas kayu salib untuk sebagai bukti kasih-Nya yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Lalu yang kedua, Allah datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib, membuktikan bahwa Allah melindungi kita dari berbagai bentuk kekuatan yang berupaya menguasai dan mengalahkan kita. Karena kuasa dunia ini tidak mau kalau kita hidup di dalam Tuhan yang memiliki kekuatan yang luar biasa ini, kasih Tuhan yang selalu ada di dalam diri kita ini, sehingga memberikan perlindungan dalam kehidupan kita, kekuatan dalam diri kita untuk mengalahkan atau membuat kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Selanjutnya, siapakah yang akan menghukum orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka
terjadinya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau pertelanjangan atau bahaya atau pedang? Tatkala Tuhan datang, itu menjadi jaminan bahwa kita memiliki kekuatan untuk tetap ada di dalam kasih Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang didaftarkan Paulus dalam perikop ini, apa banyak hal yang diungkapkan telah dialami oleh umat Allah sepanjang zaman, baik para rasul maupun orang-orang Kristen mula-mula. Jadi hal-hal yang kita alami hari ini, jangan katakan mengapa pada waktu kami ada kesulitan ini, mengapa pada waktu kami ada tantangan ini. Ingat bahwa hal itu sudah dialami oleh orang-orang terdahulu kita. Kisah para Rasul, coba lihat di Kisah para Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Karena tidak gampang hidup di dalam Tuhan, tidak gampang menjalani kehidupan kekristenan kita. Banyak sekali tantangan, baik tantangan dari diri kita sendiri yang kadang-kadang memahami kasih Allah itu sangat terbatas. Ada orang yang mengatakan seperti ini, mengapa tatkala saya percaya kepada Tuhan Yesus kehidupan saya kok tidak berubah-ubah? Karena dia menganggap bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan itu semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Ada kami menemukan ada satu keluarga, dia baru percaya kurang lebih mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu ya. Dia hidup di Samarinda karena dia sudah meninggalkan kepercayaan yang lama. Lalu dia diteror dengan berbagai macam hal. Akhirnya dia mencari aman. Datanglah di dunia baru yang dimana mayoritas orang Kristen. Lalu dia menganggap bahwa di dalam kehidupan orang Kristen itu akan membangun kehidupan kekristenannya. Tetapi apa yang dia temukan? Bahwa dia menemukan ada orang-orang Kristen yang sedang mabuk, ada orang-orang Kristen yang sedang mencuri, ada orang-orang Kristen yang suka berbohong, selalu memberikan harapan baginya tetapi tidak ditepati. Pada suatu saat dia katakan seperti, sampai hari ini saya tidak percaya kepada Kristus karena saya melihat orang yang mengatakan dirinya sebagai orang Kristen tidak menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia menganggap bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka saat itu kita akan menikmati hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, usaha kita akan berhasil, pekerjaan kita akan semakin hari semakin baik dan sebagainya. Tetapi dia tidak menemukan itu. Lalu ada dia selalu katakan seperti ini, setiap kali pendeta datang bersama kami di tempat kami usaha, pasti banyak orang datang membeli apa yang kami jual. Tapi dia sadar juga seperti itu. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah mengatakan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Saya mau supaya dia sungguh-sungguh mengerti bahwa mengiringi Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang gampang, tetapi suatu hal yang memang harus kita jalani. Makanya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ada jaminan, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kekristenan kita dengan baik. Kita sebagai orang Kristen pada zaman ini pun jangan heran jika mengalami kesulitan dan penganiayaan. Terus, semuanya itu tidaklah berarti bahwa Allah telah meninggalkan kita atau bahwa Dia tidak mengasihi kita lagi. Semua hal yang kita jalani ini menunjukkan bahwa Tuhan itu
Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir seperti ini? Tuhan, tatkala kita bangun pagi, oh, kalau kita lihat badan kita, oh masih bagus. Apalagi kalau kami yang masih tahap pertumbuhan ini, oh, rupanya kepala saya semakin tidak ada, semakin kurang rambutnya. Pernahkah kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sepatutnya kalau kita sadari bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, ingat bahwa itu tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah mengubah apa yang telah Tuhan janjikan dalam diri kita. Sebaliknya, penderitaan kita sebagai orang percaya akan membuka peluang untuk semakin mengalami kasih Tuhan. Semakin kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan hidup, kita akan terus ditambahkan bagaimana kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita yang telah mengasihi kita. Terus Paulus memastikan bahwa semua kesulitan ini akan diatasi dan bahwa kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Saya ulangi, bahwa tatkala kita diperhadapkan dengan kesulitan, kita akan dapat dipastikan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Kalau Anda tidak percaya dengan itu, buktikanlah. Ada satu hal yang saya sangat senang dalam kehidupan kita di Jawa Barat. Ada pada saat orang meninggal. Orang meninggal itu apa? Orang meninggal apa? Mata ya. Kami selalu mendengar ungkapan ini. Kami bersyukur karena dia telah dipanggil oleh Tuhan. Saya pada mulanya berpikir, mengapa dia bersyukur karena saudaranya ini, keluarganya ini dipanggil Tuhan, lalu dia bersyukur. Tatkala kami melihat bahwa mengapa dia berani mengucapkan syukur atas situasi, karena dia menemukan ini, bahwa dia lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus lebih tahu apa yang menjadi kehendaknya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada yang katakan, oh mengapa dia stroke? Atau mengapa Tuhan memanggil dia dengan secara ini? Kadang-kadang kita bertanya seperti itu. Seumpamanya waktu dia stroke lalu dia apa? Lalu dia tetap hidup. Siapa yang susah? Yang stroke-nya atau yang menjaga? Sama-sama susah. Tapi yang masalahnya adalah kita yang menjaga. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa melakukan kegiatan kita dengan leluasa. Pasti kita mau pergi sebentar, tetap ingat yang di rumah. Dan itulah yang saya lihat dari kehidupan ini, bahwa tatkala Tuhan menentukan sesuatu terjadi dalam diri kita, itu tidak pernah membuat Allah itu meninggalkan kita. Ini coba lihat dalam 1 Korintus pasal 15. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Semuanya telah dicampakkan, telah diluluhkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Maka apapun situasi itu tidak akan membuat engkau kalah, membuat engkau lemah, membuat engkau tidak berdaya, karena Yesus adalah jaminan semuanya. Senang maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Mari kita menyanyi pujian ini. Coba naiknya yang benar refnya. Naik. Sepanjang hidup ada hari luar biasa. Sepanjang hidup ku tak segala sesuatu yang akan kita jalani ini telah dirancang oleh Tuhan. Bukan saja berbicara tentang itu, tetapi di dalamnya ada makna yang luar biasa yang kita temukan bahwa tatkala kita Yesus mati, Dia hidup, bahwa itu adalah menandakan kemenangan yang kita akan tetap miliki hari lepas hari, mencapai kehidupan kekal yang Dia telah tentukan bagi kita. Makanya yang kedua ini dikatakan kasih Allah yang begitu besar seharusnya membuat kita merasa aman di dalamnya. Bayangkan, ada rasa aman kalau Tuhan telah menjamin segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, menjamin akan pertolongannya, keamanannya, perlindungannya. Siapa sih yang tidak senang? Siapa sih yang tidak nyaman? Presiden saja kalau sudah dikelilingi oleh ajudan-ajudannya, dia tetap yakin dan sangat yakin bahwa tidak ada sesuatu yang bisa membuat dia tidak bisa percaya. Apalagi Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, Dia adalah jaminan karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Next. Ayat yang ke-37, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Next. Ini menjadi jawabannya.
Jikalau seorang gagal, mungkin kita bertanya, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, masa kita kadang-kadang gagal dalam kehidupan rohani kita? Ingat, jikalau seorang gagal dalam hidup rohani, itu bukan disebabkan oleh kekurangan kasih karunia dan kasih ilahi dari Allah. Itu bukan karena kekuatan luar atau kesulitan yang sangat hebat seperti yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini. Bukan karena ada kuasa ini, kuasa itu dan sebagainya, tidak. Tetapi itu karena kelalaian, karena dia lalai tinggal di dalam Yesus Kristus. Semua hal yang membuat rohani kita tidak baik, hubungan kita dengan Tuhan tidak berjalan dengan baik, itu bukan karena kekurangan kasih Tuhan, bukan karena dipengaruhi oleh yang di sana dan di sini, tetapi sebenarnya itu adalah kelalaian kita sendiri yang membuat kita menjauh dari Tuhan, membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam diri kita, membuat kita tidak lagi suka menyembah Tuhan, yang membuat kita selalu mencari kesibukan. Kalau orang datang ibadah lalu kita katakan kami repot, apalagi yang bekerja di company. Saya baru menemukan bahwa rupanya setiap perusahaan atau company ini memberi hak kepada karyawan untuk ada ibadah, tetapi banyak orang yang mengatakan, oh company kami tidak memberikan kesempatan ini. Perusahaan terbesar Kaltim Ribamko yang di Sekata saja, dia perusahaan yang sangat besar, tetap ada waktu di mana mereka harus menyembah, beribadah di tempat kerjanya. Tetapi seringkali ini menjadi alasan, katanya sibuk, seolah-olah dia sendiri yang bekerja. Kita lah yang membuat itu terjadi, yang membuat kita akan jatuh dan jatuh dan jatuh. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Terus kasih Allah hanya dinyatakan dialami di dalam Kristus. Saya ulangi bahwa kasih Allah akan tetap ada pada diri kita apabila kita tetap ada di dalam Kristus terus. Hanya selama kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, maka ada kepastian bahwa kita tidak pernah terpisahkan dari kasih Allah. Kalau kita tidak pernah merasakan kasih Allah, berarti kita sedang ada di luar Allah. Sebagai kesimpulan, kalau biasanya kalau sudah sampai kesimpulan, bergaya. Pertama, jika kita juga mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, maka keadaan apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Apapun yang kita alami, kalau kita memang hidup di dalam Tuhan, kita tetap ada dalam kasih Allah. Baik itu masalah, sakit, penyakit, kekecewaan, bahkan penindasan dan aniaya, kita akan tetap mengasihi Tuhan sekalipun di dalam badai. Tuhan yang melihat pasti tidak ada tinggal diam. Ingat, tatkala Tuhan melihatmu sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam Dia tidak pernah diam. Badai akan membuatnya tenang, dan kita akan melihat kemenangan dan mujizat besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada satu pujian yang ingin, tapi saya tidak di slide ya. Saya di monitor di situ karena slide-nya sudah selesai habis. Ada kasih setiamu yang merasakan. Ada lagunya. Kasih setiamu yang
kasih setiamu yang ku rasakan. Lebih tinggi dari langit biru, kebanggaanmu yang telah ku nyatakan dalam hati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami adalah biji-biji mata Allah. Sungguh menjadi suatu kehormatan apabila kami telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Suatu kehormatan apabila kami ada di dalam lingkaran kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam diri kami. Sungguh kami meyakini ya, apapun yang akan kami hadapi ke depan, itu tidak pernah memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami telah belajar dari kurang lebih 3 tahun yang lalu ya Tuhan. Kami diperhadapkan dengan satu penyakit yang begitu mematikan. Tetapi itu tidak pernah membuat kami tidak dapat berdaya. Apa yang telah kami taruh dalam Tuhan, apa yang telah kami tinggalkan dalam Tuhan, itulah yang menjadi jaminan yang membuat kami ada hari ini di tempat ini. Sungguh menjadi sukacita kami karena kami hidup di dalam itu. Untuk itu ya Tuhan, tentu di dalam perjalanan kehidupan kami banyak hal yang membuat kami mengecewakan Tuhan. Kadang-kala kami mengeluh, kadang-kala kami membatasi Tuhan melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan dalam diri kami, membuat kami tidak setia, yang membuat Tuhan gagal menjalankan apa yang Tuhan telah janjikan dalam diri kami. Dalam hal ini butuh pengampunan dari Tuhan. Sekiranya kami hari-hari ini melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami di hadapan Tuhan, apabila kami hari-hari ini selalu tidak setia dalam ibadah, selalu menggunakan kekuatan kami sehingga kami tidak membutuhkan kekuatan Tuhan, yang selama ini kami selalu mengandalkan pekerjaan kami, aktivitas kami, lalu kami tidak mengandalkan Tuhan. Siapakah kami sesungguhnya? Kami tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kami. Di samping dia Tuhan, kami ingin supaya kami tetap ada dalam kasih Tuhan. Kami ingin supaya kami sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kami semakin hari semakin tertanam di dalam kebenaran Tuhan, sehingga tidak sedikit pun kami mau meninggalkan Tuhan dalam diri kami. Biarlah segala apa yang akan kami hadapi menjadi suatu kekuatan kami, bahwa kami memiliki Allah yang telah menemukan kami, telah memberikan jaminan bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan atas firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang telah diberkati oleh Tuhan mengatakan amin. Puji Tuhan. Biar selalu diberkati Tuhan. Selalu berkali Tuhan memberkati. Malam ini beralih dari kami meeting
ya malam ini tanda kita khas man sekolah ta malam teh long lama alam dalam kesaksian kalau mana tangguh. Jadi tujuannya abin dalam rumah ini kalau di long keran kanan ku berusaha membangun di Dewan Cepel aruna saya 10 ayana 40 urin konsela pilih penakui bim nak ulinan tembok nak ulinan jadi semua jamin ketuaan dahin atau proses pembangunan. Jadi malam ini aku pakai jatuh alam daerah batang barang batang apa batang tutup jatuh sedia sim kalau buke ukna kuring dalam akro ya bahaji ringgit setuju tak? Ya kalau persembahan kita lebih 10.000 malam ini 20.000 oke ya dan tujuannya abis dalam berangkatan sekurang-kurangnya dalam mesti pokok Dewan Cepel ini ujung bulan dulu abis saat pakai tubuh konvo duman 20 telur ini ada usaha telur di malam ini adina sumbangan dalam antelona menyokong dalam sidang telur alam menlongkran di bentuk ini dalam EJK sebenarnya kertas kerja barang posna yang bagina melim-lim daerah alam tubuh sekolah ini. Jadi tanda surat naik jadi kalau masih dalam jadi malam ini apa yang surat tanda datang tanda kalau lalu betul belum ada kalau jika bata aku kalau kepa bata aku mesti sumbang 5 tan aku mesti sumbang 10 tan bata dalam tahun kalau keluarga aku mesti sumbang 10 beg semin 50 beg semin ada dalam bikin kalau kadang-kadang sumbang kipas ekornya jadi keren ini aku bobo dah ni yuk dah apa desik dalam otak dalam fikir dalam benak alam atayata oke setuju ya oke awi sekolah kalau baju ada email baca apa baca foto baca barang tengah ada kita beri kita amin oke mau jauh-jauh dalam ni Maaf saya juga Pastor Matuan. Jadi aku akan alam bertugas ya mempersiapkan tangguh kemana tangguh melintang. Sambil itu saya menjemput dalam MDBS lama maju ke depan untuk mengambil tempat. Ya aku harap kalau alam tu ini penjelasan Pastor Mat Anaman Adi kalau kemana bensin kalau sebayang kona usia sem kemana tua jadi ani ji dahot tangan nama hitam awin lalu bahan kita mana nanti makan sawin oke jadi antam mana sayu usia haman telur jaka ani tua di mengenerasi demi generasi yang tersenai jadi itu telur no dalam oke seluruh ngawan ini alaman ini 20 hawan pada awi dan tahu di dalam mesti terkecuali man tangguh ani panau tapi ingin aja lim ala petugas dan nanadahin sayu ya tertunggu-tunggu kalau ya oke antara nyinang dalam alam tehonan kakap kacau
tangan tahap jatalo pejo sembahyang mandalo. Jadi malam ini kalau sedia nak saksian menitam. Jadi terimalah kesaksian alam Naiman MITS Long Lama. Lebih masuk. Tanjung nyanyian dalam hati, darahku meleleh telah. Dipersilakan MITS Long Lama. Jangan dibayang orang. Aku
Arab sangat ulang-ulang kapan lagu anak telok. Ya, terima kasih kepada MITS Nong Lama. Jadi untuk meneruskan acara kebaktian kita pada malam hari ini, kita akan masuk ke dalam bagian pengumuman. Oke. Kebaktian umum yang keempat besok pagi kita akan mulai pada 9.30 9:30 pagi. Yang memimpin ujian penyembahan adalah BM Bahasa Kayak Bintulu. Seterusnya jualan bunga untuk besok yang akan dilakukan di pintu masuk. Jadi setiap jemaat diminta untuk melalui pintu masuk, pintu utama. Untuk uang persembahan tadi, ya kan? Nah, ini sudah yang pada 7 hari bulan kita mengumpul 12.041 ringgit. Oke, ini yang jelas. Oke, pada malam Sabtu ini tidak termasuk yang baru kita jalankan tadi ya. Malam Sabtu malam ini telah mengumpul 9.013 ringgit 15 sen. Jadi keseluruhan yang telah kita kumpul sepanjang 3 kebaktian berjumlah 35.985 ringgit 50 sen. Berikan tepukan yang paling besar untuk berkat Tuhan. Oke, seterusnya pengumuman kebaktian pelayanan kanak-kanak 3 daerah akan dijalankan juga pada keesokan hari, jam 9:30 pagi, yang akan dipimpin oleh Memos Betok. Kebaktian pemuda-pemudi untuk 3 daerah akan berlangsung pada jam 2 petang. Dipimpin oleh Pastor Josia Ipoe dan pengkhotbah adalah Pastor Weledi Usa. Seterusnya Pahlong Irau. Jadi Pahlong Irau akan diadakan pada jam 4 petang. Silakan beri perhatian untuk semua tetamu. Kita diminta untuk tinggal lagi esok. Jangan dulu pulang. Jelas? Dahot tangan lana nih. Tutak landalo EJK itu nih pala kue. Para jangan hitam lin semua tetamu yang datang dalam kebaktian Irau Esta gabungan 3 daerah ini untuk hadir dalam Pahlong Irau Nandir. Jadi pukul 4 hingga pukul 6 petang. Oke. Next. Kebaktian umum malam hari Ahad. Kebaktian yang akhir untuk kebaktian gabungan 3 daerah ini. Jadi yang memimpin adalah BM Longkoma. Kita akan mulai pada jam 7.30 malam.
Dan pengkhotbah adalah Pastor Bina Agung, Presiden BM Sarawak. Malam penghargaan akan diadakan selepas kebaktian. Jadi semua tetamu Irau diminta hadir dan juga penduduk Long Bemang diminta hadir di pentas kampung Long Bemang. Oke? Anda paham? Anda nak mata kelab. Ya, dan Anda dapat akan man EJK Irau ja hitam lim dan tepalung dahin alat budaya nanti. Jadi yang terakhir senarai nama yang akan dibaptis besok kita ada 46 orang 46 orang yang akan dibaptis. Jadi besok tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Oke, kalau sendiri janganlah kita arah tidak. Jadi ada lagi? Next. Oke, bagi yang telah menghantar nama untuk dibaptis, sila bersedia sebab pembaptisan akan diadakan selepas kebaktian besok. Ya. Oke, begitulah sedikit pengumuman dan saya akan masukkan sedikit lagi. Untuk maklumat dan perhatian kita, gate masuk ataupun keluar dari kampung ini akan ditutup pukul 12 malam. Jangan ada pergerakan lagi kendaraan keluar ataupun masuk. Silakan perhatian. Ini arahan daripada bahagian keselamatan. Oke. 60 jam boleh 5 kedah dalam perjanjian pedap 6 jam. Oke, laporan peserta Irau pada kali ini. Jumlah tetamu adalah 1.650 orang. Ini yang berdaftar sahaja. Yang datang semalam masuk daftar dan inilah jumlahnya 1650 dan jumlah jemaat di Long Bemang adalah 1.518 orang. Keseluruhan kita pada kebaktian Irau Esta ini adalah 3.168 orang. Berikan tepukan yang paling penuh lagi supaya masa akan datang kita akan bertambah dan bertambah. Amin. Ya, semangat dalam perjanjian ini. Oke. Jadi Nunana, begitulah acara kebaktian kita pada malam hari ini. Sebelum mengakhiri kebaktian, oke, kita awal sedikit, oke, jadi jangan beriayan dan pulang. Oke, izinkan saya menyampaikan serangka pantun. Ya, pandai mereka. Kalau pengisah saya izinnya tenang. Oke. Apa untuk Barang Tengah, gabungan 3 daerah bersehati. Kalaulah ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya, nah. Untuk doa penutupan saya minta Pastor Jalawan untuk membawa kita di dalam doa penutupan untuk tinggal sebentar lagi, ya. Ya, selamat malam. Mari kita berdoa saja. Pimpin kita di dalam doa dan di sini
sini ada satu kertas permintaan doa untuk saudari kita yang bernama Subi Wan dari Longwood, ya. Permintaannya adalah begini. Mana sudah? Subi Wan yang kini dalam keadaan kurang sehat disebabkan oleh penyakit-penyakit seperti berikut: hati bernanah, tinggi darah, dan kolesterol, kata mereka. Jadi daripada ahli keluarga beliau, kita tidak tahu di mana Sumiwan ataupun Hinan Uding jauh berada. Apapun, kita sama-sama membawa saudari ini di dalam doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Akhir daripada doa kita nanti saya akan aminkan doa kita dan sambil membawa ibu ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerjaannya yang kekal, suci dan kudus adanya Engkau, mulia dan betapa agungnya Engkau di dalam hadirat-Mu, di dalam takhta-Mu, dan di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu karena pada malam ini kami telah dapat datang dan diberi peluang untuk memuji menyembah Engkau, bahkan untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan yang ada, baik di dalam ketiga daerah, Apo, Tuto, dan Orang Tengah. Demikian juga pelayanan Tuhan yang ada di MPJS Beto Pulau Lama. Dan selanjutnya kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, karena kami sadar dan tahu bahwa segala yang telah Engkau lakukan untuk kami di atas kayu salib adalah oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami, umat-Mu yang telah Engkau tebus, yang datang daripada berbagai suku dan bangsa, yang pada hari ini, pada malam ini bersatu memuji menyembah Engkau di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang telah membawa setiap satu-satunya kami pada hari ini, pada malam ini, di tempat ini, baik kami anak-anak yang kecil, lelaki perempuan, sampai yang muda, sampai yang ketua. Kami tahu Tuhanlah yang telah menentukan waktu ini untuk kami dapat bersama-sama. Pada kesempatan yang ada Tuhan, kami ingin mengusungkan saudari kami Subi Wan yang dalam keadaan kurang sehat pada saat ini, dimanapun dia berada, sedang duduk membaringkan tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, yang mengalami sakit hati bernanah, darah tinggi, dan kolesterol yang tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, oleh bekas-bekas luka-Mu, maka orang yang telah Engkau tebus dan percaya kepada-Mu akan mengalami kesembuhan. Demikian iman percaya kami pada malam ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya Subiwan ini akan disentuh oleh tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menyembuhkan dia dimanapun dia berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada malam ini, dari awal hingga selesainya. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah, anugerah dan kasih Yesus Kristus di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kami semua sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan selamat, pulanglah dengan penuh kasih, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kepada semua yang telah melayani pada malam hari ini. Dengan ini berakhirlah acara kebaktian kita. Tuhan memberkati